Teknik hand rub menurut WHO. Pertama-tama, aplikasikan hand rub ke telapak tangan secara merata, kemudian gosokkan kedua telapak tangan dengan arah memutar. Setelah itu, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Setelah itu, gosok sela-sela jari tangan. Dan kemudian bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Setelah itu, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari di telapak tangan dan gosok perlahan secara bergantian juga. Hand rub pun selesai. Selanjutnya untuk pemasangan APD, setelah melakukan teknik hand rub, bisa langsung menggunakan baju hazmat yang ditutup sampai leher. Setelah baju hazmat terpasang, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan masker, yaitu dengan cara gunakan kap masker terlebih dahulu dan sangkutkan tali masker ke kepala atau gunakan masker medis yang dikaitkan ke telinga. Kemudian posisikan masker agar menutupi bagian atas hidung, mulut, dan bawah dagu, tekan daerah tepi masker di atas hidung, dan kemudian cek kembali posisi masker dan tepinya. Setelah itu, pasang goggles atau kacamata pelindung. Setelah itu, pasangkan head cover disposable hingga menutupi seluruh rambut sisi depan maupun belakang. Dan bagi yang berambut panjang, sebaiknya rambut diikat terlebih dahulu sehingga semua rambut dapat tertutup dalam head cover. Kemudian setelah itu, pakai penutup kepala atau head cover dari baju hazmatnya juga. Setelah itu, gunakan face shield dan gunakan sarung tangan dalam. Setelah menggunakan sarung tangan dalam, maka selanjutnya adalah menggunakan shoe cover atau sepatu bot. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan luar atau sarung tangan kedua. Setelah tahap terakhir ini, maka pemasangan APD pun selesai dan diakhiri dengan teknik hand rub kembali. Selamat pagi Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Iran Tanesha dengan dokter gigi muda yang bertugas hari ini. Sebelumnya saya izin konfirmasi untuk identitas Ibu terlebih dahulu ya. Benar dengan Ibu Alea Kitkat ya Bu? Usia 45 tahun, untuk pekerjaan Ibu rumah tangga, dan alamatnya di Jalan Banteng ya Bu? Ya, kemudian untuk riwayat pendidikan terakhirnya sarjana ya? Ya, baik Bu kalau begitu. Jadi gimana Bu? Kan minggu lalu sudah saya berikan obat, apakah sudah dihabiskan Bu obatnya? Udah habis sih, sekarang udah nggak sakit lagi sih dok semenjak saya minum obat tersebut. Baik, jadi setelah minum obat sudah nggak sakit lagi ya Bu sekarang. Lalu minggu lalu juga saya ada merujuk Ibu ke salah satu dokter spesialis dalam ya Bu. Apakah sudah Saya sudah konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, terus dikasih surat ini dok untuk dirujuk ke dokter. Oh iya baik, saya lihat dulu ya Bu. Oh baik Bu, kalau misalnya dari surat ini bisa dilihat juga ya Bu, Ibu tekanan darahnya sekarang sudah normal. Jadi dari dokternya juga sudah diperbolehkan untuk Ibu melakukan cabut gigi ya Bu. Jadi mungkin jadi mungkin untuk hari ini kita bisa langsung lakukan saja ekstraksinya. Namun sebelum itu mungkin kita harus tetap memeriksa dulu keadaan rongga mulut Ibu sekarang ya Bu, dan juga tanda-tanda vital Ibu yang lainnya. Jadi sebelum kita periksa giginya mungkin kita bisa periksa tanda-tanda vital Ibu dulu. Baik, untuk suhu tubuh Ibu hari ini 37 derajat Celcius ya Bu, jadi normal.
Kemudian untuk selanjutnya kita akan cek tensi atau tekanan darah ibu ya Bu. Boleh. Dilemaskan saja ya Bu tangannya. Baik, untuk tekanan darah ibu hari ini 130/85 ya Bu, jadi sudah jauh lebih baik daripada kemarin. Lalu untuk selanjutnya saya izin untuk memeriksa pernafasan ibu ya. Maaf ya Bu. Baik, untuk pernafasan juga normal. Selanjutnya untuk nadi ibu, maaf ya Bu, saya. Baik, untuk detak jantung ibu juga normal di sekitar 60 BPM. Baik, kita selanjutnya bisa langsung ke kursi gigi aja ya mungkin ya Bu untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik Ibu, untuk sekarang kita akan lakukan pemeriksaan ekstra oral terlebih dahulu atau di bagian wajah Ibu ya. Jadi boleh tolong dibuka dulu Bu maskernya. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Untuk yang pertama saya akan memeriksa dari matanya dulu ya Bu. Mohon maaf. Ya, jadi untuk matanya normal. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar limfa Ibu ya, karena minggu lalu kan ada pembengkakan ya. Jadi akan saya periksa lagi hari ini. Ya, baik Bu. Kemarin itu kan ada pembengkakan sedikit di yang bagian kanan. Nah, sekarang itu pembengkakannya udah jauh lebih mengecil sih. Kemudian untuk hidung dan bibir juga terlihat normal ya Bu. Baik Ibu, karena pemeriksaan ekstra oral sudah selesai, kita akan lanjut ke dalam rongga mulut Ibu. Boleh tolong kumur terlebih dahulu Bu. Baik Ibu, tadi sudah saya lihat untuk gigi yang sebelah kanan bawah itu yang Ibu keluhkan minggu lalu, betul ya Bu, kariesnya itu sangat besar sampai 2/3 mahkota seperti yang waktu itu sudah saya sampaikan juga. Dan keadaan Ibu tadi untuk vital signs semuanya baik, jadi untuk ekstraksi atau pencabutan sesuai rencana minggu lalu bisa dilakukan sekarang Bu. Untuk prosedur yang akan dilakukan itu Bu, ekstraksi gigi 4-6 Bu. Kemudian nanti sebelum dilakukan ekstraksi akan saya suntikan dulu bius lokal kepada area sekitar gigi yang akan dicabut supaya ibu juga tidak merasakan sakit. Mungkin nanti masih ada rasa-rasa tidak nyaman Bu, kalau misalnya ibu tidak kuat untuk menahan rasa sakit atau bagaimana, ibu bisa angkat tangan kiri ibu aja ya. Untuk komplikasi yang mungkin terjadi atau resiko-resiko yang akan terjadi setelah dilakukannya pencabutan itu bisa terjadi perdarahan Bu, kemudian juga bisa terjadi pembengkakan dan juga mungkin ibu nanti akan sulit membuka mulut. Cuma tidak perlu khawatir Bu, karena itu jarang terjadi juga, dan saya akan meminimalisir resiko-resiko tersebut. Jadi kita langsung mulai saja ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya mungkin? Nggak ada sih Dok. Sudah cukup jelas ya Bu. Baik Ibu, jika misalnya Ibu setuju untuk dilakukan tindakan pencabutan atau ekstraksi hari ini, Ibu bisa tolong tanda tangan dulu untuk informasinya Bu di sebelah sini Bu. Ya, jelas ya Bu. Baik, kita langsung lakukan saja tindakannya. Baik Bu, untuk tindakannya tadi sudah selesai. Gimana Bu sekarang rasanya? Apakah masih ada rasa sakit atau mungkin bagaimana gitu? Saya masih ngerasa baal sih Dok. Oh iya, itu mungkin efek dari biusnya Bu. Tadi biusnya berarti masih bekerja di Ibu, namun untuk beberapa menit atau jam ke depan mungkin tidak akan rasa baal lagi, dan mungkin obatnya itu akan wear off gitu Bu. Jadi Ibu tidak akan merasakan baal lagi. Kalau misalnya Ibu merasa sakit, nanti juga akan saya resepkan untuk obat anti nyeri dan antibiotik ya Bu. Sebentar saya resepkan dulu Bu. Baik. Untuk obatnya ini saya resepkan antibiotik Cefixim 200 mg ya Bu, untuk diminum selama 5 hari. Kemudian diminumnya itu aturannya 2 kali sehari ya Bu, dan harus dihabiskan kalau untuk antibiotik. Kemudian untuk obat anti nyerinya atau analgesiknya itu saya berikan asam levanamat 500 mg, diminum 3 kali sehari apabila Ibu Alia merasakan adanya rasa sakit aja ya Bu. Jadi kalau misalnya nggak sakit nggak usah diminum. Kemudian ini
untuk resepnya bisa Ibu tebus nanti di bagian farmasi. Baik Bu, kemudian ada beberapa hal yang harus Ibu ingat dan Ibu perhatikan karena tadi Ibu baru menjalani ekstraksi gigi. Jadi yang pertama, Ibu tidak boleh berkumur-kumur dan harus tetap menggigit tampon yang tadi ada di dalam mulut Ibu ya selama 1 jam ke depan. Kemudian juga tampon steril yang diletakkan pada daerah operasi tadi juga setelah setengah jam bisa menyebabkan infeksi, jadi sebaiknya diganti ya Bu. Kemudian juga jangan berkumur terlalu keras dan bagian lukanya juga jangan dimainkan dengan lidah. Kalau misalnya Ibu mau sikat gigi juga berhati-hati ya Bu, hindari area yang tadi bekas operasi. Kemudian juga Ibu harus beristirahat cukup. Untuk hari ini segitu saja sih Bu. Jadi kalau misalnya Ibu ada apa-apa nanti boleh hubungi saya saja. Kemudian kalau misalnya terjadi pendarahan yang tidak bisa Ibu kendalikan gitu, bisa kembali ke sini saja nanti. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter. Ya, terima kasih Bu. Tahap pelepasan APD atau doffing APD. Pertama-tama, lepaskan sarung tangan luar menggunakan jari tangan lain untuk melepaskan sarung tangan luar tersebut tanpa berkontak dengan sarung tangan dalam. Setelah terlepas, maka lakukan teknik hand wrap menurut WHO. Setelah itu, face shield dilepaskan dan kemudian lakukan teknik hand wrap kembali. Kemudian setelah itu, lepas sepatu dengan shoe cover dan masukkan ke dalam kontainer atau wadah khusus barang kontaminasi. Kemudian, lakukan kembali teknik hand wrap menurut WHO. Langkah selanjutnya adalah untuk melepas baju hazmat, mulai dari kepala, ke arah leher, kemudian ke arah pundak, dengan hanya menyentuh bagian dalam baju. Perlu diperhatikan bahwa bagian luar baju tidak boleh tersentuh. Gulungkan baju agar sisi dalam baju berada di bagian luar. Dan jika baju akan digunakan kembali, maka baju diletakkan dalam wadah khusus barang kontaminasi yang berisi air dan deterjen yang digunakan ulang dan kemudian dilakukan disinfeksi. Dan jika baju sekali pakai, maka bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik limbah berwarna kuning. Kemudian lakukan teknik hand wrap kembali sesuai dengan petunjuk WHO. Setelah itu, lepaskan head cover disposable dari arah belakang tanpa menyentuh rambut dan buang ke kantong plastik limbah dan lakukan teknik hand wrap kembali. Kemudian, goggle dilepaskan dari arah belakang dan letakkan dalam wadah khusus barang kontaminasi yang digunakan ulang dan kemudian dilakukan disinfeksi dan lakukan teknik hand wrap kembali. Setelah itu, masker dilepaskan dari arah belakang dengan cara memegang tali pengikat di kepala tanpa menyentuh kulit. Dan jika masker akan digunakan kembali, maka letakkan dalam wadah khusus barang kontaminasi yang akan digunakan ulang dan kemudian lakukan disinfeksi. Dan jika masker sekali pakai, masukkan ke dalam kantong plastik limbah. Kemudian lakukan teknik hand wrap kembali. Terakhir, lepaskan sarung tangan dalam dengan hanya memegang bagian dalam dan jangan menyentuh bagian luar dan kemudian buang ke kantong plastik limbah. Setelah itu, lakukan teknik hand wrap kembali dan pelepasan APD pun selesai.